Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Kisah yang ditulis oleh Meira Sakila. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua merasa heran dengan kejadian yang menimpa Arjuna. Dari kematian yang warga ketahui tidak wajar, sekarang melihat keadaan jasadnya pun kian menambah pertanyaan. Sepertinya itu balasan bagi seorang pembunuh. Cibir dan bisikan tetangga membuat hati Rosa semakin terluka dan merasa malu. Diam, jika kalian di sini hanya untuk menghina, lebih baik kalian keluar. Sentak Vika yang merasa iba dengan Rosa, ditambah ucapan tetangga yang semakin membuat hati Rosa semakin pilu. Jaga mulut kalian, setidaknya hargai perasaan kami, juga mayat yang ada di hadapan kalian. Apa kalian tidak pernah diajarkan bertutur kata yang baik saat melihat keadaan orang yang sedang tertimpa musibah? Sambung Vika kesal dengan perlakuan warga yang hadir di rumah Rosa. Maafkan kami. Semua kembali diam dan merasa tidak enak telah berkata yang membuat Rosa semakin terluka. Semua kembali fokus dengan keadaan Arjuna yang sangat mengenaskan. Tubuhnya seolah telah lama meninggal dan telah membusuk. Hati Rosa merasakan pilu yang amat dan sesak dalam dadanya. Semua terheran dengan kejadian yang baru kali pertama terjadi di sekitarnya, dan bahkan terjadi pada keluarga Rosa yang terbilang keluarga paling dikenal baik dan terhormat. Keramahan Rosa dan Rudi sangat dikagumi para warga di wilayah Cipura. Kebaikan mereka tidak hanya di tempatnya yang terkenal, namun sudah tersebar hingga ke kota yang menjadi tempat singgahnya yang hampir sering mereka kunjungi. Dalam keadaan yang riuh dan gelisah, tiba-tiba lampu rumah itu mati. Semilir angin berhembus dan menusuk pori-pori yang membuat mereka yang berada di sana bergidik ngeri, merasakan bulu kuduknya meremang. Rintik hujan yang telah turun menurut kesedihan keluarga Rosa, ditambah kilatan petir menjadi penerang di saat mereka semua dalam keadaan sedang mencari penerang dalam kegelapan. Saat seseorang menyalakan sebuah pencahayaan, tiba-tiba bau amis darah dan bau busuk kembali menyeruak di indera penciuman, membuat semua yang berada di sana kembali riuh dengan apa yang mereka alami. Semua ini tidaklah seberapa dibanding perbuatannya yang tidak setimpal dengan ini. Suara seseorang terdengar sayu, namun jelas terlihat menekan bagi Rosa dan Rudi yang mendengarnya. Semua yang ada saling pandang, mencari sosok yang tengah berbicara, namun sayang, mereka sama sekali tidak menemukan wujud sosok yang mereka cari. Semoga kalian mengingat ini dan tidak melupakannya. Ini balasan bagi seseorang yang telah berbuat keji dan berhati iblis. Sambungnya lagi, lalu keadaan kembali hening. Hanya tercium semerbak bau bunga melati yang bercampur dengan bau amis dan busuk yang masih menyengat. Keadaan kembali terang setelah sosok yang membuat mereka penasaran kembali menghilang. Dan keadaan kembali tenang meski dipenuhi 1000 pertanyaan dan kegelisahan yang tertara di hati masing-masing. Apa perbuatan anak kita begitu fatal, Pak, sehingga menerima kenyataan seperti ini? Ujar Rosa yang semakin dibuat terluka dengan keadaan Arjuna. Hatinya semakin sesak dan perih menerima kenyataan yang ada. Sabar, Ma, ini semua sudah takdirnya. Kita jalani saja sebagaimana alurnya, sahut Rudi dengan wajah yang semakin terlihat dengan rasa lelahnya. Lelah karena keadaan tidak kunjung membaik. Vika hanya terdiam, terlalu penuh pikirannya dengan segala kejadian yang membuat keadaannya semakin hari semakin penuh misteri. Bagian novel yang sering dibacanya, banyak sekali kejadian di luar nalar dan memeras pikiran. Pagi pun menyapa, Ustadz Fatih telah tiba. Dan dengan bantuan warga yang hendak membantu memandikan dan mengurus jenazah Arjuna, meski banyak yang menolak, tapi sebagian merasa kasihan dengan Rosa yang mereka sudah anggap baik. Kami mau bantu, Pak, karena ini demi kebaikan kita semua juga.
Kasihan Bu Rosa dan Pak Rudi. Ini kesalahan anaknya. Mereka tidak patut menerima akibat atas perbuatan anaknya. Kita sesama manusia harus saling bantu. Kata-kata Pak Rusdi membuat mereka yang menolak diam dan mau tidak mau tetap membantu karena apa yang dikatakannya memang benar. Pengurusan jenazah segera mereka lakukan karena mereka tidak mau lebih lama menunda. Kasihan karena jenazah harus segera dikebumikan dan juga ingin segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya jasad Arjuna sudah dalam keadaan bersih dan sudah dikafani. Mereka pun melanjutkan dengan menyolatkan jasad Arjuna, lalu segera membawanya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dah, astagfirullah, ujar mereka terkejut dengan adanya suara petir yang tiba-tiba. Cuaca yang terang benderang dan keadaan dalam cuaca yang baik, namun terdengar suara petir menyambar dan kilatan-kilatannya terus menghiasi langit nan cerah. Ada apa, Pak? Ini cuacanya bagus dan terang. Masa ada suara petir? Tanya salah seorang warga yang menjadi pembawa keranda. Sudah, mungkin akan turun hujan. Lebih baik kita segera ke pemakaman, ujar Ustadz Fatih berusaha membuat warga tenang. Ampuni anak hamba ya Allah. Lancarkanlah jalan menuju peristirahatan terakhirnya. Mohon Rosa dengan isak tangis yang terus menyelimuti wajahnya yang sudah memucat. Perjalanan menuju pemakaman pun dilanjutkan dengan terus-menerus kilatan petir yang menjadi penghias selama perjalanan. Setibanya di pemakaman, mereka langsung mengantarkan jasad Arjuna pada tempat terakhirnya, diiringi dengan isak tangis dan rasa sakit. Kini Arjuna telah berpulang pada sang penciptanya. Meski dengan keadaan hati yang masih belum mampu menerima, Rosa dan Rudi berusaha ikhlas dengan takdir yang sudah digariskan Tuhan. Setelah selesai membaca doa dan menaburkan bunga, mereka kembali meninggalkan area pemakaman. Namun tanpa diduga, hujan turun tidak terkira. Di tengah teriknya matahari yang masih terang benderang bersinar di siang hari. Ada apa ini Ustadz? Kenapa di tengah matahari bersinar, hujan turun begitu deras? Tanya salah seorang warga yang merasa keanehan terus menyelimuti langkah mereka. Tidak apa-apa, Pak. Bukannya sering hujan di tengah matahari bersinar seperti ini, sahut Ustadz Fatih. Meski sebenarnya dirinya pun merasa ada yang aneh. Astagfirullah. Serentak semua menyebut asma Allah. Karena berkali-kali petir menyambar dengan suara yang menggelegar, seakan menjadi pengantar kepergian seseorang. Dalam hujan deras yang mengguyur, mereka berlari di tengah-tengah kucuran air untuk segera sampai di rumah. Keadaan semakin mencekam, suasana serasa horor. Padahal ini masih tepat pukul 12 waktu zuhur. Rosa, Rudi, dan Vika pun dengan cepat berlari menerobos derasnya air hujan. Mereka tidak mengerti dengan keadaan yang semakin rumit dan semakin menambah kegelisahan di dalam benak mereka. Ada apa? Kenapa seperti ini? Padahal Arjuna telah mendapat balasannya, namun kenapa ini masih terjadi? Seakan masih ada yang tertinggal, ujar Rosa dengan hati yang dipenuhi kegundahan. Deras hujan masih menjadi teman di tengah perjalanan mereka. Suara apa itu? Ujar Rudi dengan melirik sekitar. Namun didapati sebuah dahan pohon jati yang tengah patah dan hendak menimpa Vika. Vika, awas! Vika! Dengan cepat Rosa dan Rudi menghampiri Vika yang tengah tertimpa dahan jati. Bahkan yang melihat pun kembali mundur dan membantu Vika yang tengah sadarkan diri. Dahan pohon jati yang tengah rapuh patah dan menimpa Vika yang tengah lewat, sehingga membuat warga kembali berbalik arah untuk melihat keadaan Vika. Terlihat Vika yang tersungkur dengan setengah tubuh yang tertimpa dahan pohon, membuat semua warga yang melihat membantu untuk memindahkan dahan pohon dari atas tubuh Vika. Vika, ayo Pak, tolong bantu ponakan saya, tolong angkat pohonnya, pinta Rudi pada warga yang berada di sana. Ayo, Pak, bantu, seru Pak Ustadz Fatih sambil membantu yang lain untuk memindahkan dahan pohon tersebut. Semua warga termasuk Pak RT dan Pak Ustadz membantu memindahkan dahan pohon dengan keadaan hujan yang masih deras mengguyur dan sambaran petir yang masih bergelegar. Dalam keadaan hujan yang mendera, semua mencoba dan terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk segera menolong Vika yang masih terkulai di bawah timpaan dahan pohon. Rengek tangis Vika membuat Rosa dan Rudi semakin gelisah. Terlihat Vika yang semakin pucat karena terus diguyur oleh air hujan dalam beberapa saat. Tante, tolong,
perintah Vika sebelum akhirnya Vika tidak sadarkan diri. "Pak, tolong Vika, Pak. Kasihan dia. Cepat tolong, Pak." Liri Rosa melihat Vika yang tidak sadarkan diri dengan kondisi tubuh masih dalam tertimpa dahan pohon jati. Ustadz Fatih dan warga lainnya dengan sekuat tenaga terus mencoba mengangkat dahan pohon yang tumbang. Hingga pada akhirnya mereka berhasil dan dengan segera membawa Vika ke rumah sakit. Belum kedugaan mereka mereda karena kehilangan sosok Arjuna. Sekarang bertambah lagi dengan kondisi Vika yang tertimpa dahan pohon, sehingga mengharuskannya dirawat untuk beberapa hari. Rosa dan Rudy menghadapi keadaan yang memungkinkan memakan pikiran mereka, sehingga membuat mereka lelah karena kondisi yang tidak memberikan mereka waktu untuk sekedar beristirahat. "Pak, kenapa setelah kematian Areta banyak sekali kejadian yang sangat janggal, Pak?" ujar Rosa dengan manik yang mulai berkaca-kaca. "Entahlah, Ma. Papa sendiri heran. Sepertinya kita sedang menerima petaka tidak bertuah." Isma yang mendengar memalingkan wajahnya. Rupanya Isma menangis dalam diam. "Andai Mbak tidak memulai, semua tidak akan terjadi seperti ini, Mbak." Batin Isma berbicara dengan bulir bening yang dengan kasar diusapnya. "Ya, andai Vika dulu merestui hubungan Panji dan Areta, juga tidak berusaha membuat kebencian muncul dari diri Areta, semua tidak akan menjadi seperti ini." Memang Vika bukan bermaksud untuk membuat hati Areta tersakiti dengan sikapnya. Hanya saja dorongan yang membuat Vika melakukan semua itu. Hendarto dan Chandra, orang tua Alinda, mereka yang selalu membantu keluarga Panji dan Vika di saat mereka sedang hancur, dan Hendarto sebagai penolong, maka memberikan bantuan dengan syarat Vika harus menjodohkan Panji dengan Alinda. Alinda yang sudah sebelumnya terpesona dengan sosok Panji, yang seringkali melihatnya saat berada di acara tertentu, namun Panji tidak sama sekali tahu akan hal itu. Panji tidak mengetahui akan perjodohannya yang hanya menjadi sebuah balas budi atas bantuan yang mereka dapatkan. Setelah kematian Areta, Vika menjadi seorang yang pendiam. Sikap arogannya berubah menjadi sosok yang jauh berbeda. Entah penyesalan atau apa yang membuat Vika sangat merasa bersalah. "Tan, Om, tangan Mbak Vika bergerak," ujar Isma yang dari tadi menggenggam tangan Vika. Vika pun perlahan mengerjap. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Vika berusaha mengucapkan sebuah kalimat, namun bibirnya seakan sulit untuk berbicara. "Istirahat dulu sayang, kamu masih lemas," ucap Rosa dengan membelai lembut pucuk rambut Vika. "Tan, aku panggilkan dokter dulu ya," kata Isma meminta izin pada Rosa. "Iya sayang." Isma dengan langkah cepat mencari dokter perawat kakaknya. Dengan perasaan senang dan bercampur-campur, Isma merasakan ada sesuatu di balik kejadian-kejadian yang menimpa keluarganya. Cerita beralih dari sudut pandang Winda. Malam telah larut. Setelah acara tahlilan Areta, semua keluarga tidak dapat berbincang seperti biasa. Tepat pukul 9 malam, saat kami semua hendak beristirahat, kami sedikit terganggu dengan keadaan Arjuna yang menghilang tanpa sebab. Saat kami semua sedang dilema dengan keadaan, terdengar suara deru mobil yang datang. Namun Isma yang kala itu tengah berkumpul bersama keluarga lainnya di depan. Dia menghampiri ayah dan ibu dengan memberitahu kedatangan Tante Rosa dan suaminya. Tante Rosa dulu adalah istri sahabat ayah, yaitu ayahnya Arjuna. Om Andriana Perwinta adalah salah seorang dari satu perusahaan yang menjadi kebanggaan ayah atas kejujuran dan kedisiplinan dalam pekerjaan. Bisa dibilang sangat konsisten. Dan sejak Om Andriana meninggal, ayah selalu membawa Arjuna ke rumah kami dan tinggal seatap. "Win," seru ibu membuatku tersentak dari lamunan. "Kamu kenapa bengong? Ayo kita ke depan menemui tante kamu." Iya Bu." "Jangan terlalu banyak pikiran sayang. Biarlah yang berlalu tetap menjadi sebuah pelajaran. Kita harus tetap ikhlas meski hati kita masih terluka," ucap ayah dengan menggusar rambutku. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapannya. Kami pun menemui Tante Rosa dan suaminya. Namun baru saja ibu dan ayah tepat di pintu depan, Tante Rosa dengan wajah yang telah pucat bersimpu di kaki ayah dan ibu sambil terisak. "Loh, Rosa, ada apa ini?" Ibu yang terkejut dengan perlakuan Tante Rosa. "Rosa, bangunlah, ceritakan ada apa ini. Kamu tidak pantas melakukan ini," timbal ayah yang mencoba membuat Tante Rosa berdiri. "Bian, Hilma,
Saya mohon bantu. Saya menemukan Arjuna. Mohon Rosa dengan memeluk kedua kaki ibu. Apa maksud ucapan kamu itu, Rosa? Tanya ibu yang tidak mengerti maksud dari perkataan Tante Rosa. Ya, aku tidak memberitahu ibu dan ayah atas kehilangan Arjuna dan Bambang yang secara tiba-tiba. Dan aku juga tidak hiraukan apa yang telah terjadi pada mereka. Winda, apa kamu tidak cerita pada orang tuamu? Tanya Om Rudi, suami Tante Rosa. Untuk apa aku ceritakan pada ayah dan ibuku? Toh semua yang terjadi atas perbuatannya sendiri. Dia pantas kok mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ujarku dengan rasa kesal yang menjalar. Baru kehilangan anak segitu aja udah sampai bersimpuh di kaki ibu. Apalagi kalau dia melihat bagaimana perlakuan anaknya pada adikku. Winda, bicara apa kamu ini? Jaga sikapmu, dia tante kamu. Bentak ayah dengan mencekal pergelangan tanganku. Aku hanya diam tidak menjawab lagi perkataan ayah. Memang ada apa ya? Maafkan Winda, dia tidak cerita apapun kepada kami. Maafkan dia juga jika berlaku tidak sopan. Ucap ayah dengan meminta maaf pada keluarga yang tengah menatap sendu padaku. Bian, Arjuna hilang. Lirik Tante Rosa dengan air mata yang semakin mengalir deras di pipinya. Apa? Menghilang? Ayah terkejut dengan ucapan Tante Rosa sehingga dia berkali-kali menatap manik mataku. Wajah pucat Tante Rosa semakin menandakan bahwa dirinya sangat terluka atas apa yang menimpa Arjuna anaknya. Tapi apa dia tidak pernah berpikir tentang perasaan keluargaku setelah tahu bahwa anaknya yang telah menghabisi nyawa Areta? Cih, memalukan sekali. Seakan hanya mereka yang tertimpa masalah yang amat memilukan. Tanpa mereka sadari, justru keluargaku yang amat terluka atas perlakuan biadab Arjuna. Tolong bantu kami menemukan Arjuna, Bian. Hilma, saya mohon. Pinta Om Rudi dengan memohon kepada ayah dan ibuku. Kami harus bantu apa? Kami sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Sahut ayah dengan kecemasan yang tertara di wajahnya yang semakin menua. Antarkan kami ke tempat di mana Areta ditemukan. Pinta Tante Rosa. Sontak membuatku terkejut. Untuk apa dia meminta kami mengantarnya ke tempat di mana jasad Areta ditemukan? Kami sudah mencarinya kemana-mana. Polisi pun sudah mencari dengan berbagai cara. Namun semua sia-sia. Kami tidak bertemu dengan Arjuna dan temannya. Ibu memandang ayah dengan raut wajah yang tidak mengerti. Mungkin ibu pun berpikir hal sama denganku. Untuk apa mencari orang hilang ke hutan di tengah malam begini? Namun tanpa berkata apa-apa lagi, ayah dan ibu menyetujui permintaan Tante Rosa. Meski malam semakin larut dan mencekam, kami berangkat menuju hutan larangan di mana jasad Areta ditemukan dulu. Isma, Tante titip ponakan Tante Rina dan Rani. Mungkin sebentar lagi Susi dan Dodi kembali karena Winda harus menemani kami, ucap ibu pada Isma dengan berpamitan dan menitip adik sepupuku yang ditinggal Tante Susi keluar membeli susu untuk mereka. Baik Tante. Kami pun meninggalkan rumah dengan perasaan yang sama-sama sulit diartikan. Permintaan Tante Rosa sangat membuat pikiranku terganggu. Selarut ini dia mengajak kami untuk mendatangi hutan yang sama sekali jarang terjamah orang. Setelah sama-sama memutuskan untuk pergi ke hutan larangan, kami pun dengan hati penuh tanda tanya beranjak memasuki kendaraan kami, meski penuh kegelisahan. Setelah semua masuk dalam kendaraan roda 4, mobil pun langsung berselancar dengan bebas karena keadaan jalan yang sudah lengang. Namun setelah mobil akan memasuki perempatan, mobil Tante Rosa tiba-tiba berhenti, kemudian terlihat mobil lain datang menghampiri. Namun aku tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut, dikarenakan kendaraan kami berada paling belakang. Mobil siapa ya? Kok sepertinya hendak ikut bersama kita? Tanyaku pada ayah saat sebelum menyadari siapa yang berada di depan kami. Mungkin orang tua teman Arjuna, Wi. Bukankah Arjuna menghilang bersama salah satu temannya? Tante Sis, kakak, rupanya mereka merasakan apa yang dulu pernah kita rasakan, kehilangan orang yang kita sayang. Namun kita tidak sampai memohon siapapun hingga bersimpuh seperti mereka. Sautku kembali dengan segala kemuakan melihat orang-orang seperti mereka. Saat mereka mengetahui bahwa Areta hilang pun, mereka seakan tidak peduli, bahkan tidak ubahnya seperti menganggap angin lalu. Sudahlah Win, kamu tidak boleh terus seperti itu. Mereka sudah mendapat balasan atas perbuatannya. Kita berdoa yang terbaik untuk mereka sekarang. Aku pun hanya terdiam mendengar ucapan ayah. Ya,
Ayah bisa berbicara seperti itu, namun aku tahu hatinya pun merasa terluka lebih melebihi diriku. Namun dirinya mampu menutupi itu semua. Karena pikirannya tidak pernah dikuasai oleh amarah seperti yang lainnya, tidak terkecuali jika dia berada dalam keadaan yang tidak terduga, seperti saat bertemu dengan jasad Aretha. Ampuni aku, maafkan aku. Tidak lama dalam perjalanan kami pun sampai di tempat tujuan. Dalam sekejap suara seseorang membuat aku tersadar dari lamunan. Suara siapa itu ya, Bu? Di tengah hutan seperti ini, masa ada orang? Bukankah ini hutan yang jarang terjamah manusia? Tanyaku sesaat setelah turun dari mobil. Kembali terdengar suara tawa, namun suara seperti cekikikan, membuat ibu dan aku semakin mendekati ayah. Begitupun Tante Rosa dan Tante Siska. Mereka sama-sama berpegang pada pasangannya. Tersirat raut wajah kekhawatiran pada kedua manusia yang memohon untuk kami datang ke tempat seperti ini. Pak, suara siapa itu? Ucap Tante Rosa yang bertanya pada suaminya. Iya, Rosa. Siapa yang malam-malam berada di tengah hutan seperti ini? Timbal Tante Siska, ibunya Bambang. Kami semua melirik pada pedalaman hutan larangan. Dengan hati was-was dan perasaan yang gundah, kami masih berdiam dengan keadaan yang semakin mencekam. Ampuni aku Aretha, maafkan aku hilaf. Terdengar suara seseorang yang meminta ampun dan mohon maaf. Dari suaranya kami seperti tidak asing dan sangat familiar di telinga. Pak, itu seperti suara... Ucap Tante Rosa dengan menunjuk ke arah hutan. Kami saling pandang. Semua merasa tegang dengan suara yang kami dengar. Dengan tanpa pikir panjang, kami pun segera berlari mencari asal suara. Hingga beberapa saat kami berlari menyusuri hutan yang gelap dan penuh dengan semak belukar. Tiba-tiba, jika kau hilaf, aku pun sama. Aku hilaf karena telah membunuh kedua temanmu dan juga membunuhmu. Perkataan Aretha nyaris membuat Arjuna tidak berdaya. Arjuna kehabisan kata-kata untuk lari dari dendam Aretha. Dirinya tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk lepas dari jerat Aretha. Aku yang menyaksikan sangat ngeri melihat keadaan Arjuna yang sudah sangat mengenaskan. Tubuh yang sudah tidak dibalut selai kain pun. Tubuh yang penuh luka, bukan hanya tubuh. Wajahnya penuh dengan sayatan yang memperlihatkan tulang-tulang di pipinya. Aretha mengangkat tubuh Arjuna dengan mencekik lehernya. Aretha dengan dendam yang membara mencekik leher Arjuna lalu mengangkatnya. Sepertinya dia sudah ingin mengakhiri hidup Arjuna. Aku dan semua yang melihat seakan tidak mampu mengucapkan sebuah kata-kata. Namun hanya hati yang terus berbicara. Apakah ini yang dirasakan Aretha dulu saat mereka menyiksanya setelah mengambil kesuciannya, lalu menyakitinya dengan apa yang aku lihat sekarang? Reta, tunggu. Suara ibu menghentikan pergerakan Aretha yang hendak menghunuskan kuku runcingnya pada perut Arjuna. Aretha melirik pada arah suara. Mungkin suaranya sangat dia kenal, bahkan sangat familiar di telinganya. Ibu. Seketika Aretha berhenti dan kembali pada wajah aslinya. Iya nak, ini ibu. Terlihat ibu, ayah dan semua yang berada di sana tidak lupa dengan orang tua Bambang sangat histeris menyaksikan Arjuna yang sudah dalam keadaan mengkhawatirkan. Jangan nak, jangan lakukan itu padanya. Maafkanlah dia. Lirih ibu dengan isak tangis yang terseduh di bibirnya. Hentikan Reta, biarlah hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Biarlah kami membawanya. Ucap ayah dengan bibir gemetar. Aretha menatap tajam kami semua. Dia melirikku karena hanya aku yang tengah berdiri tanpa mengeluarkan kata-kata. Tidak, kalian harus merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan dan jauh dari semua yang mengasihi. Kalian harus merasakannya. Lirih Aretha. Tanpa diduga bulir bening membasahi kedua pipinya. Aku tahu masih ada rasa iba di hatinya, namun dendam juga telah menyelimuti perasaannya. Aretha, jangan, tante mohon. Aretha, hentikan. Pekiku yang baru kali pertama mengeluarkan sepatah kata. Diam, jangan ikut campur urusanku. Aku tidak akan membiarkan semua yang terlibat bebas hidup di dunia, termasuk kalian yang berwajah munafik. Herdik Aretha dengan seringai tajam menatap kami semua. Hentikan nak, ibu mohon jangan lakukan ini. Aretha berpaling. Dia tidak ingin hatinya lemah hanya karena orang-orang terkasihnya masih peduli pada pembunuhnya. Kau dengar apa yang mereka ucapkan? Mereka masih memberimu hati dan kesempatan. Mereka masih menyimpan empati dan rasa kasihan padamu.
tapi tidak denganku," ujar Areta yang semakin mengeratkan cekikan tangannya pada Arjuna. Erangan Arjuna sangat membuat Tante Rosa sesak. Tangis pilunya menjadi nyanyian di tengah hutan belantara yang sunyi dan mencekam. Semua melihat bagaimana kondisi Arjuna yang semakin lemah di tangan Areta. "Kau harus mati. Kau harus menebus semua yang sudah kau lakukan padaku." "Tidak." Semua histeris melihat Arjuna yang terkulai tidak bernyawa. Semua menyaksikan bagaimana Areta mengakhiri hidup Arjuna dengan rasa sakit dan siksaan yang sepadan. Pagi menyapa. Dengan sinar mentari yang indah, suasana pagi hari di kota Kawang Tanah, meski terbilang kota yang tengah penuh dengan pemukiman warga, namun di sana dalam keadaan tentram dan tenang. Di pagi hari yang menyiratkan sebuah kedamaian dikala semua orang yang akan membuka lembaran baru, aktivitas yang baru dengan segala pikiran yang tengah kosong karena lekas beristirahat. Tapi itu semua tidak berartikan apa-apa bagi keluarga yang tengah berduka atas kepergian orang-orang terkasih mereka. "Win," suara seseorang tengah memanggil Winda yang sedang sibuk dengan roti tawar ditaburi selai stroberi di meja makan. Winda hanya menoleh tanpa berucap sepatah kata pun. "Kamu kok dipanggil di aja? Gimana sayang? Apa kamu sudah baikan?" tanya Hilma dengan senyuman yang kembali di wajah cantiknya. "Ada apa, Bu? Winda baik-baik aja. Alhamdulillah tubuh Winda udah kuat lagi kok." "Ya sudah, syukur kalau begitu. Tapi kamu belum mau ngantor kan sayang?" Sepertinya besok, Bu. Winda baru mau masuk. Tadi sudah bilang kok sama Pak Rian." "Baiklah, Ibu berangkat kerja dulu ya. Nanti Ibu usahakan pulang lebih awal." Winda hanya mengangguk menanggapi Hilma yang berpamitan untuk berangkat ke kantor. Setelah kejadian di mana Winda dan keluarga ke hutan larangan setelah kembali ke rumah, Winda mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. 1 bulan sudah tragedi pembalasan Areta pada pembunuh-pembunuhnya, dan mereka merasa semua telah berakhir dan Areta telah tenang di alam sana. Winda merasa bosan karena terus berdiam diri di rumah, hanya berbaring di tempat tidur dan menonton saja selama 1 bulan itu yang Winda lakukan. Namun hari ini Winda merasa ingin jalan-jalan karena merasa bosan. Hingga akhirnya Winda mengingat Panji yang masih di rumah sakit dan hendak menjenguknya. "Pakai baju ini bagus kali ya," gumam Winda sambil menatap cermin. Winda pun bersiap, lalu mengambil kunci mobil di atas nakas dan segera menuju keluar rumah untuk segera berangkat memakai mobilnya. Winda pun berangkat dengan menggunakan mobilnya. Dengan kecepatan sedang dia membelah jalanan dengan suara musik yang dia nyalakan menjadi teman sepanjang jalan menuju rumah sakit. Hanya memakan waktu 30 menit, Winda sampai di rumah sakit dan langsung menuju ruangan di mana Panji berada. Tok tok. Winda memutar knop pintu lalu masuk. Terlihat Isma yang terduduk dengan ditemani Vika. Isma dan Vika pun menoleh melihat siapa gerangan yang datang. "Winda?" "Iya, ini aku Winda. Bagaimana keadaan Panji, Mbak?" "Panji sudah sedikit membaik, hanya saja dia masih mengangan-angankan Areta, Win." "Boleh aku melihatnya lebih dekat, Mbak?" "Silakan." Winda pun berjalan mendekati seseorang yang tengah berbaring. Dengan perlahan Winda menyentuh tangan Panji, lalu menggenggamnya, dan sangat penuh ketulusan, Winda pun berharap kesembuhan Panji. "Cepat sembuh, Areta tidak akan senang melihatmu seperti ini." Dengan suara yang lirih, tanpa diduga Panji membuka mata, lalu menatap sosok yang tengah berbicara padanya. "Areta?" "Aku Winda, kakaknya Areta. Apa kamu lupa wajah kita hampir sama?" kata Winda dengan kelopak mata menghangat dan menahan aliran yang akan membasahi pipinya. "Winda, maafkan aku." Dengan kecewa Panji pun memalingkan wajahnya. Dia berharap bahwa Areta datang, namun ternyata kakaknya yang datang. "Pan, aku mohon jangan terus seperti ini. Kamu harus sembuh. Areta tidak akan tenang melihatmu seperti ini." "Aku hanya ingin Areta, Mbak. Aku tidak ingin siapapun lagi," sahut Panji dengan genangan yang menghangat di pelupuk matanya. Tanpa sadar perkataan Panji didengar oleh Alinda yang baru saja masuk ke ruangannya. Vika dan Isma menoleh, namun tidak berkata apa-apa pada Alinda. "Aku mohon, bangkitlah demi masa depanmu. Aku tidak tega melihatmu seperti ini. Apa kamu tega melihat kakakmu terus bersedih melihat keadaanmu yang seperti ini?"
ujar Winda dengan bulir bening yang sudah mengalir membasahi kedua pipi mulusnya. Vika dan Isma pun ikut terisak. Melihat Winda yang berusaha membuat Panji kembali sembuh, Alinda terisak karena kecewa dengan perkataan Panji. Semua terbawa dan terbuai dengan kesedihannya masing-masing. "Apa yang bisa membuatmu kembali sembuh, Pan?" kata Winda bertanya pada Panji dengan tangan semakin erat menggenggamnya. "Aku ingin Areta. Wajahmu mengingatkanku padanya. Aku tidak bisa hidup tanpanya," ujar Panji dengan menatap lekat manik Winda. "Jika begitu, aku akan membantumu kembali pulih. Kamu mau?" Sontak ucapan Winda membuat Alinda terperangah dan merasa sesak. Namun tidak bagi Vika dan Isma. Mendengar penuturan Winda, Vika mempunyai harapan untuk Panji kembali sembuh. Panji memandang Isma dan Vika, lalu menatap kembali pada Winda yang tengah menatapnya. "Kamu mau menggantikan Areta di hidupku?" tanya Panji. "Jika itu bisa membuatmu kembali seperti dulu, kenapa tidak? Areta akan senang melihatmu kembali sembuh, bukan seperti ini." "Cukup," pekik Alinda yang merasa tidak dihargai keberadaannya. "Apa kamu lupa? Aku tunangan Panji, Winda Permata," hardik Alinda dengan tangan menunjuk wajah Winda. Winda tersenyum melihat Alinda yang merasakan kepanasan melihat orang yang dicintainya memilih orang lain dibanding dirinya. "Diam, di sini tidak menerima seorang pembunuh sepertimu, pengkhianat dan penjilat sepertimu. Masih untung Areta tidak membalas apa yang kamu lakukan padanya, tapi sepertinya itu hanya belum saatnya." "Apa maksud kamu, Winda?" Alinda merasa tegang mendengar perkataan Winda. Wajahnya memucat dan keringat dingin bercucuran. "Apa maksud perkataanmu, Win?" tanya Vika keheranan. Isma dan Panji saling melempar pandang, masih tidak mengerti apa yang Winda ucapkan. Alinda, kamu pikir kamu pintar, bisa membodohiku, bisa kabur dari perbuatanmu. Areta tidak membunuhmu karena dia ingin semua orang tahu bahwa kamu ikut andil dalam penculikannya," ujar Winda dengan senyum merekah di bibirnya yang merah muda. Alinda semakin terlihat gugup, bahkan tidak mampu berkata-kata. "Apa kamu lupa? Di HP Arjuna masih tersimpan semua pesan-pesan yang kamu kirim. Di sana semua bukti kejahatan kamu telah diketahui semuanya. Bahkan Tante Rosa dan ibuku telah mengetahuinya." Alinda semakin menegang mendengar kalimat demi kalimat yang Winda katakan. Ya, setelah kepergian Arjuna sebelum akhirnya Winda jatuh sakit, Winda telah menyelidiki semuanya, termasuk semua barang Arjuna. "Apa benar yang Winda katakan, Alinda?" lirik Vika dengan menyentuh pundak Alinda, sehingga Alinda semakin tertunduk dan tidak bisa melakukan sesuatu apalagi berkata-kata. "Bahkan tentang kamu memberi obat perangsang kepada Panji pun aku tahu," timpal Winda lagi, semakin membuat wajah Alinda memerah menahan amarah. Alinda tidak tahan mendengar ucapan Winda yang mengetahui semua rencananya. Alinda pun lari dengan amarah yang ditahannya. "Alinda, mau kemana kamu?" Vika berusaha menahan Alinda, namun teriakannya tidak digubris oleh Alinda. "Sudah kak, biarkan saja dia. Nanti kita urus dia setelah Panji pulih," kata Isma menenangkan Vika. Kembali mereka menoleh pada Winda. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Benarkah Winda akan menggantikan Areta di kehidupan Panji? Atau hanya omong kosong saja? Tidak perlu kalian bertanya. Jika memang Panji bisa sembuh dengan caraku, karena dia berharap dengan Areta, aku akan lakukan itu. Aku tidak keberatan jika dia menganggap aku sebagai Areta, ucap Winda dengan penuh kepercayaan. "Tidak, aku tidak akan melanjutkan hubungan ini hanya karena wajahmu mirip Areta. Aku akan menerimamu bukan sebagai Areta pula. Aku ingin dirimu bukan sebagai orang lain. Kamu tetap Winda pengganti Areta di hidupku," ujar Panji tegas dengan menatap kakaknya dan Winda dengan penuh harapan. Vika tersenyum mendengar perkataan Panji, dan sekarang Panji akan berusaha kembali sembuh demi Winda, penyemangat hidupnya yang baru kembali. Panji akan berusaha menerima Winda sebagai dirinya, bukan sebagai Areta. Seminggu telah berlalu, keadaan Panji telah sedikit demi sedikit membaik. Meski terkadang kesadarannya seperti orang yang tidak sadar, namun berkat Winda, Panji terus melewati masa pahitnya. Masa yang telah berlalu mereka anggap sebagai pengajaran bahwa hidup tidak selalu berada dalam kebahagiaan. Ada kalanya sebuah badai akan menerjang. Winda yang masih sibuk dengan urusan kantornya
juga dengan perasaannya yang terus berusaha membuat Panji lekas sembuh. Sesungguhnya, dia melakukan ini karena merasa tidak semuanya Panji bersalah. Meski Winda sempat kecewa, tapi dia berusaha membuat hatinya ikhlas. Jika Aretha tidak berbuat apa-apa padanya, mungkin karena Panji tidak ada kaitannya dengan meninggalnya Aretha. Mungkin Aretha kecewa atas pengkhianatan Panji, tapi seolah Aretha paham dengan keadaannya. "Lepaskan, biar aku menemui perempuan lacur itu. Perempuan tidak tahu diri." Terdengar suara teriakan seseorang di luar ruangan, sehingga membuat Winda terhenyak dari lamunan. "Dasar perempuan lacur, kau mencoba merebut calon suamiku." Kembali terdengar suara sosok perempuan yang terus membuat gaduh di kantornya, sehingga Winda memutuskan untuk melihat siapa pemilik suara tersebut. Setelah Winda keluar dari ruangannya, terlihat satpam dan beberapa karyawan sedang menghadang seseorang yang terus meronta meminta masuk. Dengan suara teriakan yang terus mengganggu para karyawan, akhirnya penjaga berusaha mengusir meski dia terus berontak. "Alinda?" seru Winda, terlihat tatapan tajamnya melihat sosok yang membuat kegaduhan di kantornya. "Wow, berani banget ya seorang pembunuh dan dalang penculikan datang ke sini." Sinis Winda dengan senyum mengejek. "Kurang ajar kau perempuan lacur." Alinda hendak menjebak Winda, namun dengan sangat lihai Winda mundur sehingga Alinda terjatuh. "Berani kamu datang ke sini dengan mulut kotormu, ah? Apa kamu sudah tidak punya malu menunjukkan wajahmu di tempat ini?" Kau dengar Alinda Carolina Herdarto, perempuan yang telah merebut kekasih adikku dengan cara menyuruh orang menculik adikku hingga dia tewas dengan keadaan mengenaskan. Apa kau dengar, Alinda? Kau sahabat macam apa? Merebut kekasih sahabat sendiri, lalu memberinya obat perangsang agar mau memenuhi nafsu birahimu. Nafsu setan yang kau miliki. Apa yang pantas kamu dapatkan? Apa? Sambung Winda kembali. Kini amarahnya kembali memanas melihat Alinda yang tidak tahu malu melabraknya di tempat yang tidak seharusnya. Namun Winda bukan orang bodoh yang bisa dipermalukan oleh Alinda. Justru Alinda yang malu karena Winda melawannya. "Diam kau. Kenapa? Apa kau takut semua orang mencemooh kamu setelah mereka tahu betapa buruk dirimu yang berwajah cantik ini?" Alinda terlihat geram dengan Winda. Namun semakin dia melawan, semakin Winda membongkar semua kebusukannya. Dengan rasa marah dan malu, Alinda pun berlari meninggalkan kantor Winda. Namun saat memasuki mobilnya, Alinda dikagetkan dengan sosok yang telah berada di belakangnya. "Kini giliranmu." Suara bisikan seseorang terdengar sayu di telinganya. Alinda pun membuka mata, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan perasaan cemas, Alinda pun menyalakan mesin mobil, lalu melajukannya dengan kecepatan tinggi. Di tengah perjalanan dengan terik matahari yang tengah di atas kepala, Alinda merasakan sesuatu meniup lehernya. Alinda menatap ke belakang mobil, namun betapa syoknya saat matanya melihat sosok yang amat ditakutinya tengah berada di hadapannya dengan wajahnya yang hancur, kulit mengelupas dan bau busuk yang menyengat dengan bercampur bau amis menyeruak di seluruh ruangan mobil yang dilajukannya. Alinda syok dan terkejut sehingga membanting setir mobil dan lepas kendali. Suara kendaraan menabrak sebuah pohon terdengar jelas, sehingga membuat warga yang tidak melihat pun menghampiri dengan perasaan terkejut dengan suara yang amat keras. "Ada kecelakaan, ayo kita lihat." Suara bapak-bapak mengajak warga lainnya untuk melihat mobil yang menabrak sebuah pohon pinus yang bertengger di pinggir jalan. "Cepat panggil ambulan dan bantu korban keluar dari dalam." Dengan keadaan yang ramai membuat jalanan sedikit macet karena batang pohon yang roboh tumbang di tengah jalan. Alinda dibawa ke rumah sakit setelah ambulan tiba. Namun saat setelah Alinda dibawa, seketika datang polisi untuk memeriksa bagian kendaraan. Di saat polisi tengah membatasi garis kecelakaan, tiba-tiba sebuah mobil berhenti dan melirik mobil yang tengah hancur tertimpa dahan pohon. "Seperti mobil Alinda." "Iya mbak, dari platnya aku hafal, itu mobil Alinda," saut Isma. "Pak, di mana pemilik mobil kecelakaan ini?" Tanpa menjawab, Vika memanggil salah seorang polisi untuk ditanyainya. "Korban sudah dibawa ke rumah sakit, Bu. Apa Ibu mengenalnya?" "Apa korbannya perempuan, Pak?" "Iya, Bu." "Ya sudah, terima kasih, Pak. Saya permisi." "Sama-sama." Vika dan Isma pun kembali melajukan mobilnya. Meski masih berpikir siapa yang memakai mobil Alinda,
Alinda sendiri atau Tante Chandra? Jika Tante Chandra ada, sudah pasti Alinda. Sekalian kita beritahu bahwa dia kecelakaan. Kamu benar juga. Halo Tante, apa Tante baik-baik saja? Sapa Vika sesaat sambungan telepon tersambung. Iya Vika. Suara Tante Chandra di seberang sana terdengar isak tangis saat Tante Chandra menjawabnya. Loh, Tante kenapa? Alinda Vik, Alinda kecelakaan. Jadi yang tadi kecelakaan itu Alinda? Ya sudah, Vika ke rumah sakit sekarang Tan. Vika pun memutuskan sambungan telepon tanpa menunggu jawaban Chandra. Dengan terburu-buru Vika menarik gas menuju rumah sakit, yang seharusnya Vika pulang untuk mengadakan makan bersama setelah Panji pulang. Namun seolah waktu masih memberikan jalan lain, sehingga arah pulang berputar pada arah lain, yaitu rumah sakit. 1 jam perjalanan Vika dan Isma sampai di rumah sakit. Dengan kecemasan dan kekhawatiran yang ada, Vika langsung menerobos menuju ruang rawat Alinda setelah menanyakan ruangannya pada perawat. Vika, suara Tante Chandra terdengar lirih saat melihat kehadiran Vika. Tante, bagaimana keadaan Alin? Dia belum siuman, masih dalam masa kritis. Kenapa Alinda bisa berada di kawasan kantor Piazza Sukma? Dari mana dia, Tan? Tanya Vika dengan pertanyaan yang sudah ada sejak mengetahui kecelakaannya berada dekat dengan kantor Winda, kantor yang dulu dikelola Areta. Kantor Piazza Sukma, sahut Chandra dengan manik mata lekat Vika. Iya. Setahu Vika, Areta telah tiada. Tidak mungkin Alinda masih mengunjungi kantornya. Apa jangan-jangan? Vika tidak berharap Alinda mengadu pada Chandra tentang Panji yang berusaha sembuh demi Winda dan akan membatalkan pernikahan dengannya. Vika, apa benar yang Alinda ucapkan, Nak? Suara Chandra gemetar mengucapkan pertanyaan pada Vika. Maksud Tante? Tentang Panji yang... Permisi, dengan keluarga Ibu Alinda. Suara Chandra tergantung karena kedatangan seorang perawat. Iya, saya ibunya. Bagaimana keadaan anak saya? Chandra bangkit dan mendekat pada perawat dengan perasaan gelisah bertanya tentang keadaan Alinda. Ibu bisa bertemu dokter, biar dokter yang menjelaskannya. Ada apa Sus? Apa terjadi sesuatu terhadap anak saya? Mohon maaf, saya harus memberi berita duka ini kepada keluarga pasien yang bernama Alinda Carolina, dan sangat saya memohon maaf bahwa pasien. Dokter menggantung ucapannya. Terlihat Chandra, Vika dan Isma yang tengah dipenuhi rasa gelisah karena mendengar kata duka yang dokter ucapkan. Pasien sudah meninggal dunia. Meninggal? Chandra lari memasuki ruangan Alinda. Vika terhuyung setelah melihat Alinda yang sudah tertutupi oleh kain di keseluruhan. Semua menangis tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Beberapa hari lalu Alinda masih menemani mereka dan sekarang semua tinggal nama. Sabar Tante, sabar. Keadaan Chandra terguncang, sehingga membuatnya tidak sadar dengan keadaan yang tidak tenang. Vika menghubungi Hendarto, suami Chandra, dan juga memberi kabar bahwa Alinda telah tiada. Setelah menunggu beberapa jam, Hendarto datang dengan beberapa keluarganya. Mereka langsung membawa Alinda ke dalam mobil dan membawa Chandra yang masih tidak sadarkan diri. Setelah perjalanan yang memakan waktu 1 jam, akhirnya mereka sampai di kediaman Hendarto, rumah yang sudah dipenuhi sanak saudara dan tetangga yang menyambut kedatangan jasad Alinda. Begitupun Vika dan Isma tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Isma memang tidak menyukai Alinda, namun melihat keadaannya yang sudah tidak bernyawa, dia pun ikut berduka. Setelah selesai, Isma kembali berkumpul. Chandra yang masih histeris pun membuat para warga dan tetangga yang melayat merasa iba. 1/4 jam kemudian terdengar suara seseorang yang datang dengan membantu memapas seorang laki-laki yang masih dibantu saat berjalan dan berdiri. Panji, ujar Vika, lalu melirik pada Isma yang langsung membantu Winda menggandeng Panji. Maaf, saya terlambat. Isma mengangguk. Pan, Alinda sudah tiada. Berilah ucapan untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan, ujar Isma dengan memegang erat tangan Panji. Panji pun menoleh pada Winda dengan senyuman dan anggukan Winda pun. Panji mengerti.
Chandra dan Hendarto saling pandang, namun Hendarto melarang Chandra untuk mengatakan sesuatu sepatah kata pun. Maafkan aku, semoga kamu tenang di sana, semoga kamu diberikan tempat yang indah di sisinya. Ucap Panji sambil mendekatkan wajahnya dengan wajah Alinda yang sudah tertutup kain kafan, lalu kembali duduk bersebelahan dengan Winda. Tidak lama Bian dan Hilma pun datang untuk mengucapkan bela sungkawa pada keluarga yang sedang berduka. Tidak menunggu lama mereka pun mengantarkan Alinda ke tempat terakhirnya dengan suara tangis yang mengiring kepergian Alinda. Sebulan sudah berlalu setelah kematian Alinda, keadaan Panji yang sudah semakin membaik dan sudah seakan pulih. Waktu terus berlalu, hubungan Panji dan Winda semakin serius dan akan mengadakan acara pertunangan. Hari yang dinanti pun tiba, di mana Panji akan bertunangan serta melamar Winda untuk dijadikan kekasih halalnya. Semua berjalan lancar tanpa gangguan sedikit pun. Semua orang terlihat bahagia dan gembira melihat pasangan yang bahagia. Hari berlalu seperti biasanya. Winda pun masih melanjutkan mengelola kantor Areta dan hari ini sedang ada meeting para karyawan guna memberi kabar bahagia bahwa Winda akan segera menikah. Zal, tolong kumpulkan semua karyawan di ruang meeting ya. Tita Winda pada Rizal, karyawan yang paling ramah di kantornya. Baik Bu. Doni, Sony, kalian juga kumpul. Iya Bawel. Mereka pun langsung beranjak ke ruangan meeting untuk segera memulai acara yang akan diberitakan oleh Winda. Sebelum Winda masuk, Winda pun menunggu seseorang datang, dan setelah beberapa waktu terlihat seorang laki-laki yang tampan dengan baju yang dilapisi jas berwarna navy. Kulit putih dan hidungnya yang mancung menambah kesan ketampanannya. Mas, sapa Winda. Sudah lama menunggu? Tidak, langsung masuk aja ya. Mereka pun memasuki ruangan meeting dengan karyawan yang sudah menunggunya. Setelah Winda masuk, betapa terkejutnya mereka dengan sosok yang tidak asing telah menggandeng Winda dengan begitu mesra. Tuan Panji, kenapa dia kesini? Lalu itu, bisik seorang karyawan yang melihat Panji bergandengan dengan Winda, dan yang belum mereka ketahui bahwa mereka telah menjalin hubungan. Apa kalian masih ingat saya? Tanya Panji pada karyawan yang terus memandanginya. Masih Pak, seru semua karyawan dengan serempak. Kalau begitu, saya mohon maaf jika saya pernah memiliki kesalahan pada kalian. Begitupun dengan atasan kalian Areta. Saya mohon dengan lapang, kalian bisa memaafkannya. Ucap Panji seraya kelopak mata yang mulai berkaca. Namun Winda yang berusaha membuatnya kuat. Sekarang kalian tahu kenapa kalian dikumpulkan di sini? Tanya kembali Panji. Belum Pak. Saya akan mengumumkan sesuatu yang belum kalian ketahui. Mungkin yang kalian tahu dulu saya adalah kekasih atasan kalian, tapi sekarang dia sudah tenang di sana, dan saya sampaikan pada kalian. Panji menggantung ucapannya, lalu menghadap pada Winda, lalu memegang kedua tangannya, lalu kembali berucap. Perkenalkan, dia Winda Permata, calon istri saya sebagai pengganti Areta di hati saya. Mereka semua terkejut, namun bahagia karena masih bisa memiliki atasan yang sama-sama baiknya. Wah, masa dari adik pindah ke kakaknya? Ujar seorang perempuan yang ternyata Dina, teman Winda dan Areta. Kalian jangan salah paham, Winda yang membuat saya kembali pulih setelah saya drop karena kehilangan Areta. Dan kemiripan mereka membuat saya tidak ingin kembali kehilangan orang yang saya cintai. Namun kalian harus tahu satu hal, saya mencintai Winda dengan tulus, bukan karena wajahnya yang persis dengan almarhum. Tapi berkat dia, saya masih bertahan dan kuat berjalan di muka bumi ini. Jelas Panji panjang kali lebar. Panji tidak ingin orang berpikir bahwa Winda mengambil kesempatan atau lainnya. Dia tidak ingin orang berpikir buruk tentang calon istrinya. Wah, selamat ya Bu. Saya doakan semoga lancar sampai hari hanya. Ucap salah seorang karyawan bernama Uci. Terima kasih Uci. Mereka semua merayakan kebahagiaan bosnya yang akan segera menikah. Namun tanpa mereka sadari, ada yang menahan marah di antara kebahagiaan mereka. Lihat saja, akan aku buat kalian menyesal. Liris sosok perempuan dengan amarah yang tengah melanda. Semua orang sibuk bersorak, melihat kebahagiaan demi kebahagiaan, dan sangat gembira karena masih diberikan kesempatan menata masa depan. Pasangan yang terus tersenyum dengan kebahagiaan yang mereka rasakan, seolah semua tidak akan pernah berubah dan hanya ada sebuah kebahagiaan. Hingga hari pernikahan pun telah tiba.
Mereka yang tergugup menunggu momen yang selalu dinantikan akan tiba. Para tamu sudah sangat bahagia memandangi kedua mempelai yang sama-sama tergugup di acaranya sendiri. Kebahagiaan berbaur di satu kediaman, membuat semua lupa dengan masalah yang ada. Mereka hanya sibuk dengan satu, kebahagiaan yang saat ini mereka rasakan. Berharap semua tidak akan pernah berakhir. Semua keluarga bahagia dan penuh suka bersama pengantin yang baru saja bersumpah untuk selalu bersama dalam suka maupun duka dan selalu mengisi kekurangan satu sama lainnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.